Oke, siap-siap ya, karena kita akan memulai perjalanan yang luar biasa ke dalam objek paling rumit di alam semesta yang kita tahu, otak manusia. Nah, kutipan dari Carl Sagan ini benar-benar jadi landasan pembahasan kita. Idenya kuat banget. Pikiran itu bukan sihir, tapi sebuah mesin yang akhirnya, sedikit demi sedikit, mulai kita pahami cara kerjanya. Jadi, petualangan kita ini dimulai dari sebuah cerita. Cerita yang jujur aja agak ngeri, tapi super penting. Sebuah kisah yang mengubah arah ilmu pengetahuan selamanya. Bayangin deh, kecelakaan yang mengerikan ini justru menjadi bukti kuat pertama bahwa bagian-bagian tertentu di otak itu ternyata mengontrol kepribadian kita. Ini langsung menghancurkan pemahaman lama yang bilang kalau pikiran dan tubuh itu adalah dua hal yang terpisah. Dan yang keren dari lini masa ini, coba diperhatikan. Kita bisa lihat gimana penemuan itu makin lama makin ngebut. Dari yang awalnya cuma berdasarkan kecelakaan aneh, sampai sekarang kita punya alat-alat canggih yang luar biasa. Jadi MRI itu pada dasarnya kayak kamera super canggih buat otak. Dia emang nggak nunjukin apa yang lagi Anda pikirin secara langsung, tapi dia ngasih kita peta anatomi otak yang super detail, semacam cetak biru dari perangkat keras tempat pikiran kita beroperasi. Nah, kalau MRI tadi nunjukin strukturnya, PET scan ini beda lagi. Dia nunjukin aktivitasnya. Jadi dengan melacak konsumsi energi, kita bisa lihat bagian otak mana yang lagi nyala atau kerja keras pas kita lagi ngerjain sesuatu. Kemampuan buat melihat ini membuka jalan buat langkah berikutnya. Bukan cuma ngamatin, tapi juga berinteraksi. Oke, jadi kita udah bisa ngintip ke dalam otak. Pertanyaan selanjutnya, jelas dong, apa kita bisa ngerti apa yang kita lihat di dalam sana? Ini kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah, ya kan? Tapi jawabannya, wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Betul sekali. Di laboratorium-laboratorium top seperti UC Berkeley, para peneliti sekarang ini benar-benar lagi pakai MRI canggih buat merekonstruksi gambar visual langsung dari aktivitas otak seseorang. Prosesnya emang kedengaran rumit ya, tapi idenya sebenarnya simpel. Komputer dikasih lihat data yang banyak banget, sampai akhirnya dia belajar buat ngerjemahin bahasa visual otak kita, mengubah pola aktivitas di otak jadi gambar yang bisa kita lihat. Oke. Tadi kan kita ngomongin soal membaca pikiran, itu kan pasif ya. Nah, gimana kalau kita naik level? Gimana kalau kita menggunakan pikiran secara aktif buat ngendaliin benda-benda di sekitar kita? Ini bukan lagi fiksi, ini udah masuk ke ranah telekinesis versi rekayasa. Dan ini bukan main-main. Untuk mewujudkan hal ini, investasinya nggak sedikit. Bayangin. Pentagon, lewat lembaga riset canggihnya DARPA, itu udah nanemin dana segede ini ke dalam program merevolusi prostetik, yang tujuannya yaitu menciptakan anggota tubuh buatan yang bisa dikendalikan oleh pikiran. Dan ini bukan lagi sekedar konsep atau eksperimen di lab loh, teknologi antarmuka otak mesin ini udah benar-benar nyata. Setiap hari, teknologi ini ngembaliin lagi kebebasan dan kemampuan buat orang-orang yang tadinya lumpuh. Oke, kita udah bisa baca pikiran, nulis pikiran, bahkan ngendalin mesin pakai pikiran. Terus, kepikiran nggak sih apa kita bisa pakai semua pengetahuan ini buat nge-upgrade diri kita sendiri? Dan ini penemuannya menarik banget loh. Ternyata sukses dalam hidup itu kayaknya bukan cuma soal seberapa pintar otak kita, tapi lebih ke soal kemampuan kita ngontrol emosi dan mikirin jangka panjang. Pasti pernah dengar kan soal Savan, orang-orang dengan kemampuan super, kayak ingatan fotografis, atau bakat seni yang luar biasa. Pertanyaannya, jangan-jangan potensi kayak gitu sebenarnya ada di dalam diri kita semua, cuma lagi tidur aja? Nah, implikasinya ini gila banget sih. Artinya, bisa jadi otak kita itu sengaja punya semacam saklar yang matiin kemampuan-kemampuan jenius ini supaya kita bisa fokus sama fungsi sehari-hari yang lebih stabil. Nah, disinilah teknologi bernama TMS masuk. Anggap aja ini alat buat nguji teori tadi. Kita bisa matiin sementara bagian otak kiri secara aman, terus kita lihat apa benar kejeniusan otak kanan yang tersembunyi itu bakal muncul? Semua penemuan ini, semua teknologi ini, pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terbesar. Kalau kita udah punya kekuatan buat ngubah pikiran kita sendiri, di mana kita harus narik batasannya? Ada prinsip menarik namanya prinsip manusia gua. Intinya, keinginan dasar kita tuh nggak banyak berubah selama ratusan ribu tahun. Makanya kita masih lebih suka bukti fisik, kayak kertas di kantor, yang katanya paperless. Dan ini juga artinya, kayaknya kita nggak bakal mau gitu aja ninggalin tubuh kita buat hidup jadi kode di komputer. Jadi, kemungkinan besar masa depan kita itu bukan ninggalin tubuh, tapi justru nge-upgrade-nya. Bayangin, kita bisa jadi versi diri kita yang lebih baik, lebih kuat, bahkan mungkin abadi, sambil tetap menjadi manusia. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita semua.
Dengan kekuatan sebesar ini untuk menulis ulang pikiran dan tubuh kita mau milih jadi apa dan siapa. Ini bukan lagi cuma pertanyaan tentang apa yang sains bisa lakukan, tapi apa yang seharusnya kita lakukan dengan kekuatan ini.